Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelku Tatim Pradana. Untuk kali ini, uh, aku cuma mau sedikit ngobrol ya teman-teman ya, tentang apa yang aku alamin, tentang apa yang aku rasain, apa-apa aja yang udah terjadi selama aku ini narik Lalamove. Jadi ini tuh lebih ke himbauanku buat kalian yang baru di terjun Lalamove, supaya nggak kejadian pada kalian apa yang aku rasain beberapa kali ini. Soalnya nggak cuma sekali aku ngerasain ini guys, selama aku narik Lalamove. Jadi gini, jadi aku ada beberapa, bukan beberapa sih, ada 2 kali dapat orderan, dan itu harganya nggak gede-gede amat tapi lumayan lah. Yang dulu itu pertama 26.000 kalau nggak salah, dan sekarang ini kurang lebih tadi 36 atau 38.000. Singkat cerita, ini kejadian yang pertama dulu ya guys ya. Singkat cerita, aku tadi sebelumnya dapat orderan ke arah Pondok Labu. Setelah ngedrop Pondok Labu, aku sempetin buat istirahat dulu di masjid apa itu namanya, pokoknya masjid yang arah Cinere. Terus di situ kan masih sore, aku sholat asar, maghrib sekalian. Karena waktu itu udah mulai hujan, jadinya aku bablasin sampai habis isya. Baru hidupin aplikasinya lagi buat on-bid. Singkat cerita itu ada orderan masuk, ada 2 biji dengan lokasi penjemputan sama dan pengantaran sama, dan itu masih hujan deras banget habis isya. Singkat cerita itu orderan masih ada terus tuh, masih nongol terus. Jadi kan kalau orderan nongol kan terus, kalau ketimpa sama orderan yang lain kan pasti kan turun gitu kan. Itu nggak lama itu naik lagi gitu, beberapa kali lah naik terus gitu. Dan aku tuh masih ini kayaknya emang double order nih, udah ngeh dan kayaknya double order ini, atau emang satu tempat tapi beda penerima orangnya mungkin gitu. Terus aku pikir-pikir, ini masih hujan deras banget, masih lama lah kemungkinan itu hujannya. Jadi aku putusin buat ini total orderan. Ambil sortir, ternyata itu nongol lagi ke atas lagi tuh orderan yang 2 itu. Tapi yang pas terakhir itu tinggal 1, naik lagi itu, tapi tinggal 1. Aku cocol deh tuh. Oke, aku cocol kan. Aku hubungin pengirimnya kalau salah. Aku hubungi pengirimnya. Aku WA, terus dia bilang, "Oke Mas, ditunggu ya." Ya, oke kan.
Ya udah, habis itu aku terobos kan hujannya pakai jas hujan. Aku berangkat, ces, kurang lebih 10 menit, bukan 12 menitan lah, 12 menitan. Sambil hujan-hujan, hujannya masih terus gitu kan. 12 menit sampailah aku di lokasi titik penjemputan. Tapi itu belum tahu rumahnya yang mana. Soalnya itu kayak perkampungan gitu. Nggak terlalu di jalan besar itu. Habis itu aku hubungin lagi pengirimnya aku hubungin, nggak direspon. Terus nggak lama aku juga hubungin yang punya akun alamuknya yang order. Nah, aku hubungin deh tuh. Setelah aku hubungin penerimanya itu ternyata yang pesen. Nah, terus penerimanya bilang, hubungin nomor ini bang, namanya namanya bukan nama orang, namanya ada jantuknya atau bangsat gitu pokoknya. Emang udah curiga itu, namanya nggak jelas. Habis dari itu kan aku hubungi lagi kan pengirimnya. Pas aku telepon, beberapa kali aku telepon, nyambung, diangkat ya tuh. Habis diangkat ternyata dia bilang gini, bang udah diambil. Aku bingung dong, apa yang diambil ya? Kan saya baru nyampe. Iya bang, tadi ada yang ngambil. Aku diem dah tuh. Kok bisa? Terus aku bilang, kok bisa diambil kak? Siapa yang ngambil? Driver kak yang ngambil. Ya setelah itu, udah firasat nih. Ini kayaknya masalah yang tadi nih, masalah orderan ada 2 tadi. Kemungkinan 2 orderan. Dan itu orderannya cash semua, tunai. Bukan e-wallet. Nah, kemungkinan bisa jadi itu penerimanya order, pengirimnya juga order sendiri-sendiri juga. Atau salah satu itu order tapi 2 kali. Nah, habis itu aku sempat ngomel dong. Nggak ngomel sih, dalam miso-miso dalam hati. Aku nggak berani miso-miso langsung itu. Dalam hati maksudnya miso-miso dalam keadaan marah ya, itu nggak berani langsung tuh. Kecuali kalau gimana ya, kayak anjing lu kayak itu. Kalau sama teman-teman itu nggak masih oke, aku masih berani. Tapi kalau sambil marah, sambil miso-miso, aku kayak gimana gitu, berat buat ngomong kayak gitu. Singkat cerita, aku terus bikin story gitu. Bukan story, aku bikin video, ternyata lupa aku post. Cuman aku ini aja, aku screenshot percakapanku sama pengirimnya. Aku share di grup Lalamu. Nah, habis itu ya udahlah. Setelah itu langsung pulang aja, udah nggak mood lagi buat narik, buat ambil orderan lagi. Pulang dari Cinere ke Kalideres. Ya nggak bawa apa-apa, itu jauh banget gitu loh Padahal mah masih bisa itu narik 1 kali buat ke arah pulang gitu kan, masih bisa. Tapi kadung kesel kan, ya udahlah, balik aja. Udah nggak mood lagi, udah nggak semangat lagi. Nah, hasil aku pulang tanpa
tanpa bawa barang lagi, tanpa orderan. Nah, dan yang kedua, ini terjadi lagi barusan saja terjadi. Niatnya tadi itu orderan terakhir atau 2 terakhir lah. Soalnya tadi itu orderannya dari BXC Bintaro ke arah Setiabudi. Nanti kan niatnya dari Setiabudi ambil lagi ke arah Cengkareng atau Kalideres gitu. Karena tadi aku pick up-nya itu deket sih sama dropan yang terakhir sebelum yang ini. Itu deket. Tadinya mau aku record dulu nih. Langsung mau record pas perjalanan dari pick up lah sampai mau nanti sampai pengantaran ya. Tadi kan mau aku record. Entah kenapa tadi itu aku nggak nge-record deh. Tadi sempat pas jalan mau pick up ke DXT-nya. Yaudah nanti record pas jalan aja, pas masuk mall-nya aja, pas mau pick up. Pas udah di dalam mall. Ntar record di sana aja gitu kan. Nah, aku nyari tempatnya itu udah susah. BXC kan luas banget tuh. Ada BXC 1, ada BXC 2. Nah, puyeng dah. Sedangkan di aplikasinya itu nggak ada keterangan di BXC 1 atau BXC 2. Cuman bilang di depan Erafone. Gitu doang. Mall Bintaro gitu doang. Nah, singkat cerita aku tanya-tanya security, dikasih tahu. Erafone itu di mana? Ini sebelah kiri. Oh ya, sebelumnya itu pas aku masuk dari keluar parkiran mau masuk mall, mau masuk halaman mallnya, itu aku masih nelpon pengirimnya, dan masih diangkat, dan dia juga masih bilang lokasinya di sini gitu. Nah, udah nelpon, ya udah aku ini kan. Ya udah selesai nelpon, aku masuk lewat lobby. Cari security buat tanya-tanya itu kan. Ada security satu cewek di tengah lobby. Nah, nanya dia tuh, Bu, security-nya cewek ya. Maaf Bu, untuk Erafone-nya di mana ya? Oh, itu sebelah kiri. Adanya sebelah kiri. Lurus adanya sebelah kiri, banyak gitu. Nah, aku jalan dong. Dan salahnya aku tuh nggak terlalu merhatiin. Aku kira kan Erafone-nya masih buka, masih terang. Ternyata Erafone-nya itu udah close, sudah tutup karena sekitar jam setengah 10. Jam setengah 10 ternyata Erafone-nya udah tutup. Jadinya aku nggak ngeh Erafone-nya sebelah mana. Nah, ternyata Erafone-nya itu aku lewatin tuh. Tapi aku nggak ngeh, soalnya udah tutup. Dan tulisan Erafone-nya itu mati, lampunya udah dimatiin di atas gitu. Aku nggak ngeh. Salahnya aku di situ tuh. Nah, aku nunggu, kan lewat sekitar 10 meter atau 15 meter lah. Aku nunggu di bawah eskalator. Aku nelpon pengirimnya lagi. Nelpon terus, Bang, ini posisinya yang sebelah mana ya? Aku fotoin toko apa saja. Lupa, adalah nanti
Ada, nanti aku screenshot ya. Habis itu nggak dibales, aku telepon pertama. Aku telepon diangkat kan. Aku telepon juga lumayan lama itu baru diangkat. Terus dia bilang, lah emang dia bilang, lah emang belum diambil bang. Aku bingung tuh. Nah belum pak, saya baru sampai ini di yang aku foto itu tadi lah, yang itu sudah saya fotoin. Tadi udah ada yang ngambil, maaf ya pak. Tiba-tiba dimatiin. Mungkin dia nggak mau ribet kali ya, takut aku marah atau ngomel gimana, makanya dia langsung dimatiin. Nah terus dia bilang, maaf pak, tadi ada gimana ya, udah ada yang ngambil, pokoknya langsung dikirim foto drivernya yang ngambil. Nah terus aku mikir, wah ini kayaknya double order lagi nih. Nah terus aku bilang, lah ini gimana, saya udah muter-muter. Terus jadi gimana dong? Nah maaf ya pak. Ya, terus aku bilang ini, lain kali itu ordernya sekali aja, jangan dua. Kalau dua gini kan jadinya ngerugiin salah satu drivernya bang. Udah muter-muter, udah nyari tempatnya gitu. Apalagi tadi di mall, bayar parkir pula, jalan kakinya jauh, masih nyari-nyari, muter-muter, mallnya gede. Dalam hati gondok banget itu akunya. Tapi aku chatnya dia tuh ya dengan nada yang halus ya. Nggak sambil marah-marah gitu. Kan kadang tuh ada tuh, kan kadang-kadang ada kan yang kejadian kayak gitu, driver sampai ngomel, sampai keluar kata-kata mutiara gitu kan kadang. Habis itu aku minta cancel sama dianya, biar aku bisa pick up lagi gitu kan, biar bisa nyetol lagi. Ternyata dianya nggak bisa nge-cancel juga. Aduh, ya udahlah, jadinya aku sendiri yang harus nge-cancel. Ya awalnya aku tuh mau cancel via admin deh tuh. Nggak tahu kenapa tuh kalau aku mau cancel via admin tuh selalu nggak bisa. Padahal udah aku udah niru caranya yang dikasih tahu sama udah kurir. Nanti linknya aku kasih ya di deskripsi ya. Nanti linknya aku kasih di deskripsi cara cancel yang dari udah kurir. Nah, aku chat di live chat kan, itu nggak bisa, yang jawab bot terus, nggak tahu kenapa. Pusing aku. Habis itu ya udahlah, aku cancel sendiri aja. Mau nggak mau kan ini kan nggak bisa ambil orderan selama 15 menit kan jadinya. Nah habis itu udah nggak mood lagi, langsung jalan, buka map, ambil arah balik. Terus aku mikir-mikir, jauh bener 40 menit lebih. Aku coba-coba ini deh, buka aplikasi dulu, buat nyetol lagi ke arah pulang. Gak dapet. Ada satu yang ke arah benda, kalah cepet. Habis itu udahlah, nggak mood lagi gue. Sudah nggak semangat lagi buat cocol arah
mau arah mana kek, mau arah Kembangan kek, males. Udah langsung ini aja, langsung buka map, langsung cari arah pulang, jalan arah pulang. Nah sekarang ini deh sampai sini. Jadi intinya buat kalian-kalian yang baru terjun di Lalamove, atau kalian-kalian yang belum pernah ngalamin ini. Misal ada misalnya soal orderan, terutama ini yang bayar cash ya. Kalau yang bayar wallet masih mending, nanti bisa diselesain aja, nanti masih tetap dapat kan. Kalau cash kan nggak bisa. Kalau diselesain malah saldonya kita sendiri yang kepotong. Kita nggak dapat uang cash juga. Jadi yang aku saranin, yang wanti-wanti aku, misal ada orderan cash, kalau bisa hubungin penerima atau pengirimnya dan pastikan kalau dia ordernya cuma sekali. Pastiin itu aja. Jangan sampai kayak aku kayak ini, cukup aku aja guys ya. Mending kalau siang masih bisa, oke lah, nyantai dulu. Kalau mau narik lagi nanti bisa lagi. Kalau udah malam kayak gini gimana? Udah capek, tenaga tinggal sisa, mau nyari arah pulang malah kayak gini. Gitu guys ya. Nah jadi kalian yang hati-hati ya, hati-hati kayak orderan-orderan yang mencurigakan juga, apalagi yang cash ya. Soalnya yang rawan itu yang pembayaran cash. Argo cash yang bayar, dan kebanyakan itu yang terjadi kayak gini, ini Argo cash yang bayarnya di tujuan, tapi tidak menutup kemungkinan ini ya, yang bayar di pengirim juga bisa terjadi kayak gini. Intinya pastiin lagi, hubungin penerima atau pengirim untuk orderan yang pembayarannya cash, itu ordernya cuma sekali, biar nggak terjadi kayak gini. Oke guys, udah kayak gini aja ya. Aku udah selesai sih ngedumelnya, unek-uneknya udah aku keluarin. Ya meskipun ngeluarinnya sambil ngomong sendiri ya, semoga kalian yang denger ini tahu lah, seenggaknya tahu gimana cara ini meminimalisir kejadian kayak gini terjadi pada kalian. Oke teman-teman, udah selesai aku ngomelnya, nyerocosnya, curhatnya. Terima kasih udah ngedengerin. Dan semoga jangan sampai terjadi pada kalian ya. Oke, stay safe buat kalian semua. Jaga kesehatan, jaga kesehatan, jaga apa lagi? Baik-baik di jalan, stay safe lagi.
Semoga rezeki kalian melimpah dan barokah. Ya pokoknya doa-doa terbaik buat kalian, buat kita semua. Semoga kita sukses bersama. Amin. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga lagi Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Assalamualaikum, dadah.